Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Mawarni dari kelas 12 keperawatan. Saya ingin membahas tentang penyakit vaskulitis. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian vaskulitis. Vaskulitis adalah peradangan pada pembuluh darah yang menyebabkan perubahan pada dinding pembuluh darah. Perubahan yang terjadi pada dinding pembuluh darah antara lain yaitu penebalan, penyempitan, pelemahan, dan munculnya bekas luka. Perubahan tersebut dapat menghambat aliran darah dan mengakibatkan kerusakan pada organ. Patofisiologi penyakit vaskulitis. Inflamasi dari pembuluh darah terjadi akibat dari berbagai jenis mekanisme yang berasal dari etiologi beragam. Luka pada pembuluh darah tersebut ditandai dengan panarteritis dengan infiltrasi mononuklir pada semua lapisan dinding arteri tersebut. Penyakit Kawasaki adalah contoh vaskulitis yang mengalami nekrotisasi. Sel tersebut kemudian berinteraksi dengan sel endotel dan mengeluarkan mediator inflamasi. Penyakit ini disebut juga dengan Henoch-Schönlein purpura atau HSP. Pada pemeriksaan imunofluoresensi terlihat IgA, C3 dan fibrin terdapat pada pembuluh darah yang terkena dampak, termasuk diantaranya kapiler venula pada dermis dan sel mesangial di ginjal. Selanjutnya saya akan menyebutkan gejala dari vaskulitis. Pertama, pegal-pegal. Kedua, berkeringat di malam hari. Ketiga, tubuh mudah lelah. Keempat, muncul ruam. Kelima, demam. Keenam, gangguan sistem syaraf seperti kebas. Ketujuh, berat badan turun. 8. Sakit kepala. Selanjutnya saya akan menyebutkan penyebab vaskulitis. Pertama, reaksi tubuh terhadap obat-obatan. Kedua, infeksi seperti hepatitis B dan hepatitis C. Ketiga, penyakit autoimun seperti reumatoid, artritis, lupus, dan skleroderma. Yang keempat, kanker darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pencegahan vaskulitis. Karena sebagian besar kondisi vaskulitis bersifat autoimun atau sistem kekebalan tubuh sendiri yang menyerang pembuluh darah, mungkin tidak ada tindakan pencegahan. Beberapa jenis yang terkait dengan infeksi atau reaksi alergi dapat dicegah jika infeksi dicegah atau agen alergi dihindari. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengobatan vaskulitis. Vaskulitis ini bisa diobati dengan obat-obatan dengan memberikan kortikosteroid seperti prednison atau metilprednisolon. Perlu diketahui bahwa penggunaan obat ini dalam jangka panjang dapat menimbulkan efek samping sendiri seperti diabetes dan osteoporosis. Gunakan dalam dosis rendah bila harus mengkonsumsi obat ini dalam waktu jangka panjang. Selain kortikosteroid, terdapat obat-obatan lain yang berfungsi menekan respons sistem imun yang memicu kerusakan pada pembuluh darah, seperti siklopospamid atau azathioprin. Selain itu, terapi biologis dengan rituximab juga bisa diberikan. Selanjutnya, pengobatan penyakit vaskulitis bisa dengan cara bedah. Pada beberapa kasus, vaskulitis dapat menyebabkan aneurisma atau pembengkakan di pembuluh darah. Vaskulitis juga bisa membuat arteri menyempit sehingga menghambat aliran darah. Pasien dengan kedua kondisi di atas memerlukan tindakan pembedahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.